Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya ucapkan selamat datang di SMK Bakti Mandiri Bandung untuk siswa-siswi baru tahun pelajaran 2023-2024 yang sedang mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri Novianti, salah satu guru di SMK Bakti Mandiri Bandung yang akan memberikan sedikit materi mengenai pengenalan kurikulum pada kegiatan MPLS ini. Untuk itu, simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like juga subscribe channel sekolah ini. Selamat belajar! Sebelumnya, pernahkah kalian dengar kata kurikulum? Pasti pernah ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum ini adalah panduan yang digunakan sekolah untuk menjalankan semua kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya. Nah, pada tahun 2023-2024 ini, SMK Bakti Mandiri Bandung sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Apa sih kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini, kalian sebagai siswa akan lebih mempelajari mata pelajaran secara lebih mendalam agar kompetensi keahlian kalian juga semakin kuat. Di sekolah kita, di SMK Bakti Mandiri Bandung, kita hanya memiliki satu bidang keahlian, yaitu bidang keahlian teknologi informasi. Kemudian, dari bidang keahlian diturunkan menjadi program keahlian, yaitu pengembangan perangkat lunak dan GIM. Dan yang akan kalian pelajari selama 3 tahun bersekolah di SMK Bakti Mandiri, yaitu dengan konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Udah tahu belum apa itu rekayasa perangkat lunak atau yang lebih sering kita kenal dengan RPL? Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah salah satu konsentrasi keahlian yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Jadi, pada konsentrasi keahlian RPL ini, kalian diharapkan bisa mengembangkan maupun membuat perangkat lunak atau software yang dapat digunakan oleh orang banyak. Prospek pekerjaan kalian nantinya dengan mempelajari rekayasa perangkat lunak yaitu kalian bisa menjadi developer IT, programmer, IT konsultan, web engineer, dan masih banyak sekali yang lainnya. Intinya, apapun pekerjaan atau profesi kalian nanti, kalian harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Pada kurikulum Merdeka, kelas 10 berada di fase E. Sesuai dengan struktur kurikulumnya, pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu intrakurikuler.
Intrakurikuler adalah pembelajaran tatap muka di kelas dengan guru mata pelajaran yang jam belajarnya disesuaikan dengan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih sering dikenal dengan P5. Kegiatan P5 ini untuk membangun profil pelajar Pancasila yang tidak dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Ada 7 tema P5 yang dapat dipilih oleh sekolah, yaitu kebekerjaan, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan berekayasa dan berteknologi. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi untuk menentukan tema P5 mana yang akan kita laksanakan selama kelas 10 ini. Sebelumnya, saya akan lebih dalam membahas tentang pembelajaran intrakurikuler dulu, agar kalian juga lebih mengenal guru-guru yang akan belajar bersama-sama dengan kalian selama kelas 10 ini. Yang pertama dari kepala sekolah. Tentu kalian sudah bertemu di saat pembukaan kegiatan MPLS ini. Beliau, Ibu Amelia Nur SPDGR, sudah menjadi Kepala Sekolah SMK Bakti Mandiri Bandung dari tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian, sebagai orang tua kalian di sekolah, kalian memiliki wali kelas, yaitu Ibu Dini Indriani SS. Beliau untuk pertama kalinya akan menjadi wali kelas di SMK Bakti Mandiri Bandung. Jadi, kalau kalian nantinya menemukan kesulitan belajar atau apapun yang berhubungan dengan sekolah, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian terlebih dahulu. Semua informasi dari sekolah akan disampaikan oleh wali kelas, baik kepada kalian sebagai siswa maupun kepada orang tua kalian di rumah. Sekarang kita kenalan sedikit dengan guru-guru mata pelajaran di kelas 10. Yang pertama ada Ibu Rika Hastuti SPDI. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta guru bahasa Sunda yang akan belajar bersama kalian selama 2 jam pelajaran per minggu. Yang kedua, ada Ibu Ereh Sukayasih SPD. Beliau akan belajar bersama kalian di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Sejarah selama 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian, ada Bapak Anoto Nahia SPD atau yang lebih akrab kita sapa dengan Pak Anton. Beliau akan belajar bersama kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia selama 3 jam pelajaran per minggu. Beliau juga adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian ada Bapak Gary Haraifa Suryadi SPD. Beliau akan belajar bersama kalian di mata pelajaran PJOK selama 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian, wali kelas kalian, Ibu Dini Indriani SS, akan belajar bersama kalian di mata pelajaran Bahasa Inggris selama 3 jam pelajaran per minggu, juga mata pelajaran Seni Teater selama 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian, saya sendiri, Fitri Novianti SPD, akan belajar bersama kalian di mata pelajaran matematika selama 3 jam pelajaran per minggu. Saya juga diamanahi menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selanjutnya, Bapak Asep Rodiana ST, beliau akan membimbing kalian dalam mata pelajaran informatika selama 3 jam pelajaran per minggu.
Kemudian, ada Ibu APT Putih Primadini SSI yang akan sama-sama belajar dengan kalian membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial di mata pelajaran proyek IPA selama 4 jam pelajaran per minggu. Terakhir, ada Bapak Michael Manda Pasaribu Eskom. Beliau akan membimbing kalian di mata pelajaran dasar program keahlian rekayasa perangkat lunak selama 12 jam pelajaran per minggu. Nah, itulah guru-guru yang akan membersamai kalian selama 1 tahun pelajaran ini. Jadi, diharapkan kita semua bisa bekerja sama agar semua kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ada guru-guru yang akan bertemu dengan kalian di kelas 11 nanti, yaitu ada Ibu Yani Suryani SPD sebagai guru proyek kreatif dan kewirausahaan, juga sebagai bendahara sekolah. Kemudian ada Bapak Panji Ramdhani SPD sebagai guru bahasa Jepang, juga sebagai guru piket harian. Selain guru-guru yang akan belajar bersama kalian di kelas, kalian juga harus mengenal beberapa staf yang ada di SMK Bakti Mandiri. Yang pertama, ada Ibu Dian Jumiati yang akan membantu kalian jika kalian akan melakukan pembayaran sekolah. Yang kedua, ada Ibu Keke Indri Saputri yang dapat membantu kalian jika kalian membutuhkan administrasi surat menyurat untuk kepentingan sekolah. Dan yang terakhir, ada Bapak Herman Hidayat SPD sebagai operator sekolah. Beliau akan membantu kalian untuk terdaftar di data pokok pendidikan sekolah yang datanya secara resmi akan ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan belajar mengajar di SMK Bakti Mandiri Bandung dilaksanakan dalam 5 hari sekolah, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dimulai pukul 12.30 sampai dengan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kecuali hari Jumat dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya akan bahas tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di kelas 10 atau di fase E, diwajibkan melaksanakan minimal 3 tema proyek. Dan untuk di SMK, tema kebekerjaan menjadi tema wajib yang harus dilaksanakan. Penentuan temanya akan didiskusikan bersama dengan koordinator maupun fasilitatornya. Sesuai dengan kalender pendidikan yang telah disusun di SMK Bakti Mandiri Bandung, kegiatan proyek pertama akan dilaksanakan pada bulan Oktober, proyek kedua akan dilaksanakan pada bulan Desember, sedangkan proyek terakhir akan dilaksanakan di bulan Februari. Hasil dari pengerjaan proyek ini akan diserahkan kepada orang tua kalian dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk rapot P5. Jadi, semua wajib mengikuti kegiatan P5 ini dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kriteria kenaikan fase yang sesuai dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Bakti Mandiri Bandung, yaitu yang pertama, telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan semester 2, yang di dalamnya termasuk dengan kegiatan penilaian sumatif akhir semester, sumatif tengah semester, maupun sumatif akhir fase.
Yang kedua, telah memenuhi kriteria ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran yang ditetapkan masing-masing guru mata pelajaran. Artinya, kalian harus mencapai seluruh tujuan pembelajaran dari seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10. Yang ketiga, memperoleh predikat minimal mulai berkembang pada kegiatan P5. Artinya, kalian harus mengikuti kegiatan P5. Yang keempat, kehadiran minimal 80% dari hari efektif kegiatan belajar mengajar. Jika kalian memang tidak dapat ke sekolah karena sakit maupun ada kepentingan yang mendesak, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian akan dinyatakan naik fase melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan aspek sikap siswa. Artinya, sikap kalian sehari-hari itu juga dinilai oleh seluruh guru. Selain pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan P5, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang wajib kalian ikuti selama bersekolah di SMK Bakti Mandiri Bandung. Yang pertama adalah Pramuka. Pembinanya langsung oleh mabigus kalian, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Amelianor SPDGR. Pramuka akan dilaksanakan setiap hari Selasa, sehingga setiap hari Selasa kalian diwajibkan menggunakan seragam pramuka. Yang kedua, baca tulis Quran atau BTQ. Pembinanya adalah guru PABP kalian, yaitu Ibu Rika Hastuti SPDI. Kegiatan BTQ akan dilaksanakan setiap hari Jumat menjelang istirahat sholat asar. Jadi, setiap hari Jumat, kalian diwajibkan menjalankan sholat asar secara berjamaah di sekolah. Karena keterbatasan waktu belajar kita dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang bekerja di SMK Bakti Mandiri, kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan hanya bisa 2 kegiatan saja. Nah, itu sedikit pengenalan mengenai apa yang akan kita laksanakan, khususnya selama 1 tahun ke depan dengan menggunakan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Sebelum saya akhiri materi kali ini, Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, jangan pernah bosan untuk terus mencari ilmu dimanapun agar kita dapat mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak materi MPLS dengan tema pengenalan kurikulum ini. Semoga kita semua bisa bekerja sama memajukan sekolah kita tercinta ini, SMK Bakti Mandiri Bandung. Akhir kata, semoga kita selalu diberi kesehatan dan sampai bertemu di kelas dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.